Frank ya? Iya, siapa ya? Thomas. Oh, Thomas. Apa kabar lu? Alhamdulillah baik. Sini duduk. Lu apa kabar, men? Gua baik. Gimana kabar lu? Gue baik. Lu gila sih nggak ada kabar dari Ya. udah lama. Lu kemana sih? Orang-orang pada nyariin tau. Sebenarnya gini, Tom. Gua mau cerita, cuman gua gak enak ceritanya nih. Soalnya bukan sesuatu yang kayaknya lu bakal kaget ya kalau mendengar cerita gue. Santai aja, lu sama gue berapa tahun sih kenal? Lu kayak siapa aja sih? Ya nggak apa-apa, mau itu ceritanya sedih, sakit atau gimana pun, lu sebagai teman menjadi pendengar yang baik. Kan? Berhubung lu teman gua yang paling dekat di SMA ya. Jadi gini, Tom. Semenjak gua masuk SMA, gua tuh emang gak ada kabar sama sekali ya. Ya. Nah itu tuh sebenarnya sesuatu yang gua sebelumnya belum pernah alami. Oke. Waktu gua masuk SMA, gua kenal sama orang-orang yang notabene itu beda banget sama di SMA. Oke. Gua sekarang tuh jadi tahu yang namanya bukan, dan gua tuh jadi gak ada kabar karena sekarang tuh jadi pinginnya tuh pengen sendiri nutup diri gitu loh. Nah, kenapa? Gua rasanya gue jadi orang yang paling bersalah karena sekarang tuh emang awalnya gua tuh kenal narkoba dari temen gua, cuma sekarang gue jadi attitude yang terhitungnya itu udah berlebihan. Jadi gue ngerasa tuh rasa orang paling bersalah di dunia ini. Gini Frank, sekarang gue udah tahu kemana aja lu pergi dan kenapa lu menghilang. Oke, di sini mungkin karena narkoba ya kan. Ya. Nah, di sini kebetulan banget nih bokap gue punya kenalan psikolog spesialis tentang konseling. Lu bisa ceritain masalah dan lu mungkin bisa dapat insight baru dan solusi buat diri. Kalau psikolog gue takut disangka gila. Lu sekarang udah ada kemauan. Pertama lu udah cerita nih ke gue selaku teman deket lu waktu di SMP. Dan lu sekarang kan ngerasa kayak orang paling bersalah di dunia kan. Di situ lu udah menyadari, men. Lu harus pergi ke profesional juga sekarang. Gue antar, lu mau nggak? Udah urusan bayar gampang, ada gua dan bokap gua. Kalau misalkan lu lagi gak ada, santai aja, men. Gimana ya? Boleh deh, coba. Oke, mau kapan? Sekarang besok. Gue ngikutin jadwal lu aja lah. Oke, ntar kita ketemu lagi. Oke. Oke, jaga diri lu baik-baik. Oke. Frank, Ya. gue sampai sini aja ya, soalnya gue nggak bisa ikut masuk. Kenapa? Ya soalnya kan ini individual dan biar kelihatannya lu bisa saling terbuka aja sama konselor di sana. Tapi gue takut. Nih, sekarang lu udah ada kemauan untuk berubah dan beranjak dari masalah lu. Nah, mungkin ini salah satu jalan buat solusi yang lu hadapin. Gue support dan gue di sini nunggu sampai lu beres. Dari kantor. Banget. Permisi Pak, selamat siang. Selamat siang, silakan duduk. Dengan saudara Frank ya? Ya, betul. Baik, kita perkenalan dulu ya biar lebih nyaman. Perkenalkan, saya Taehyung. Saya hari ini yang akan mendengarkan keluhan saudara. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah makan siang? Sudah tadi. Tadi kesini bareng sama keluarga didampingi atau sendiri? Kebetulan saya tuh tahu ada yang kayak begini dari teman saya sebenarnya. Teman saya tuh udah nyaranin katanya ke psikolog lebih baik. Baik.
Kenapa kok kayak lagi lemes gitu? Iya. Jadi saya tuh hari-hari ini tuh lagi berat-beratnya, jadi suka agak tidur gitu, soalnya lagi banyak pikiran banget. Oh, lagi banyak pikiran ya? Mungkin ada masalah yang belum terselesaikan. Nah, pada hari ini saudara tidak perlu sungkan, silakan ceritakan aja apa yang saudara rasakan dan apa yang saudara keluhkan selama ini. Nah, pada hari ini silakan saudara ceritakan masalah saudara atau keluhan saudara yang selama ini mau diutarakan begitu, yang selama ini mengganggu pikiran saudara begitu. Jadi gini Mas, saya tuh semenjak pertama masuk SMA tiba-tiba kenal yang namanya narkoba. Itu tuh dikenalinnya sama teman-teman baru saya, sedangkan saya tuh orangnya sebenarnya dari dulu tuh gak pernah kayak gitu. Cuman kesini dari awalnya dari teman saya, cuman pada akhirnya saya yang nyari sendiri. Nah udah gitu tuh akhirnya saya menutup diri, soalnya saya pikirnya saya jadi ngerasa yang paling salah di sini, orang yang paling bermasalah. Terus saya tuh bingung juga, saya kepikiran terus gimana caranya saya harus ngelewatin ini, sedangkan itu tuh kepikirannya tuh tiap malam, tapi saya gak pernah dapat jawabannya. Dengan hadirnya saudara ke sini, saudara sudah memahami bahwa masalah ini sudah mengganggu atau berdampak kepada keseharian saudara. Apakah betul begitu? Iya betul Mas, saya tuh emang udah merasa terganggu banget dengan pikiran ini tuh. Saya juga nyari solusi-solusi kesana kemari tuh udah bingung solusinya tuh harus gimana, sedangkan saya juga berpikir bahwa yang saya lakuin itu sebenarnya udah emang salah gitu. Baik, sebelum kita mencari solusi untuk masalah ini, kita make sure dahulu ya bahwa saudara tahu betul konsekuensi saudara dengan melakukan hal tersebut. Iya betul sih Mas, dari misalnya dari pengeluaran saya yang boros, terus misalnya dari yang tadi saya sebutin kurang tidur juga, atau kadang-kadang juga saya tuh ngerasa kayak butuh banget gitu, kayak ibaratnya sakau. Nah, kita urutkan kembali ya. Jadi dampak dari masalah yang saudara alami ini, yang pertama ada pengeluaran uang yang tidak terkontrol, yang kedua kurangnya jam tidur dari saudara, dan yang ketiga sewaktu-waktu saudara itu sering atau cukup sering ya mengalami sakau begitu. Baik, sekarang kita jabarin lagi dari awal ya. Saudara bilang, semenjak saudara mulai kayak gini, saudara mulai menutup diri. Tapi padahal saudara orangnya nggak begitu. Terus tadi juga saudara bilang tentang konsekuensinya. Misalkan pengeluaran yang boros. Mungkin kalau saudara mengurangi atau bahkan berhenti, saudara bisa aja membeli barang yang selama ini saudara mau. Terus bisa jadi saudara juga bisa tidur nyenyak ke depannya, atau bahkan nantinya bisa ketemu sama teman-teman saudara lagi yang tadinya saudara menutup diri dari teman-teman saudara begitu. Mungkin benar juga ya yang dikatain sama Mas. Mungkin pada akhirnya dari saya sendiri lagi ya masalahnya itu sendiri. Baik, mungkin menurut saya sesi konseling pada hari ini cukup sampai sini saja. Nanti kita jadwalkan lagi untuk pertemuan selanjutnya, mungkin 2 minggu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas. Mari saya antar.